Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Nurlita dari Prodi Bahasa Inggris. Di sini saya akan mempresentasikan tugas PPKN bersama teman saya, Imas Masitoh, tentang sejarah nama Indonesia sampai dengan periode kemerdekaan Republik Indonesia. Sebelum berlangsungnya presentasi, marilah kita membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja, pemateri pertama saya sendiri. Di sini saya akan sejarah nama Indonesia. Sejarah nama Indonesia ini berasal dari berbagai rangkaian sejarah yang puncaknya terjadi di pertengahan abad ke-19. Catatan masa lalu menyebut kepulauan di antara Indochina dan Australia dengan aneka nama. Sementara kronik-kronik Tionghoa itu menyebutkan dengan nama Nanhai atau Kepulauan Laut Selatan. Nama Indonesia ini berasal dari bahasa Yunani yaitu Indos dan Nesos. Indos adalah Hindia dan Nesos adalah kepulauan. Jadi, menurut bahasa Yunani, Indonesia adalah kepulauan Hindia. Sementara itu, bangsa Arab menyebut wilayah kepulauan itu sebagai Aljazair Aljawi atau Kepulauan Jawa. Sementara, menurut Edward Doesdecker atau sering kita kenal dengan nama Multatuli, pernah memakai nama Indonesia yaitu Insult atau Kepulauan Hindia. Nama itu pernah dipakai pada masanya Edward Doesdecker pada pergerakan di awal abad ke-20 yang latar belakang dan dampak revolusi Indonesia. Nih, sebelumnya dalam sejarah itu pernah sering kita dengar jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Nah, apa sih revolusi tersendiri itu? Revolusi merupakan perubahan sosial dan kebudayaan yang berlangsung secara cepat dan menyangkut pokok-pokok kehidupan masyarakat. Revolusi itu bisa terjadi kapan saja tanpa adanya perencanaan. Dan revolusi terbesar yang pernah ada di Indonesia yaitu revolusi pada proklamasi kemerdekaan Indonesia. Apa yang melatar belakangi adanya revolusi Indonesia? Yaitu adanya organisasi seperti Organisasi Budi Utomo, Sarekat Islam, dan partai nasional. Nih, tentu saja ada dampaknya. Dampak revolusi Indonesia itu mempengaruhi pada berkurangnya perekonomian yang kurangnya bahan makanan yang tersedia maupun kurangnya bahan bakar untuk transportasi. Jadi, dalam revolusi Indonesia itu perubahan pada masa itu yang sangat berdampak pada perekonomian rakyat Indonesia. Selanjutnya, sejarah nama Indonesia. Sejarah Indonesia tahun 1959 sampai tahun 1998. Pada tahun 1959 adalah masa ketika demokrasi terpimpin sempat berjalan di Indonesia. Apa sih demokrasi terpimpin itu? Demokrasi terpimpin yang seluruh keputusan serta pemikiran berpusat dengan pemimpin negara. Jadi, apapun itu yang bersangkutan dengan keputusan dan pemikirannya hanya diketuk palu oleh presidennya, yaitu pada masanya Presiden Soekarno. Selanjutnya, sedangkan pada tahun 1998, sejarah Indonesia ini terjadi kerusuhan. Kerusuhan ini diawali oleh krisis finansial Asia dan dipicu oleh tragedi Trisakti. Nah, tragedi Trisakti ini di mana 4 mahasiswa Universitas Trisakti ditembak dan terbunuh sehingga menjadi
dalam demonstrasi 12 Mei 1998, sehingga terjadinya kejadian itu memicu pada mengakibatkan penurunan jabatan Soeharto serta pelantikan B.J. Habibie sebagai presiden ketiga. Terima kasih. Saya serahkan pemateri selanjutnya kepada Imas Masito. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Nurlita yang telah menjelaskan terlebih dahulu tentang perjalanan sejarah Indonesia. Izin memperkenalkan diri, nama saya Imas Masito. Saya dari Prodi Bahasa Inggris semester pertama. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Nurlita, yaitu tentang zaman penjajahan Jepang dan periode menjelang kemerdekaan. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu zaman penjajahan Jepang. Sejarah singkatnya, pada tahun 1942 Jepang melakukan penaklukan terhadap Asia Tenggara. Jepang memasuki Nusantara. Jepang juga memberikan bantuan kepada penduduk faksi Sumatera, yaitu untuk melakukan revolusi dan serangan kepada pemerintahan kolonial Belanda. Belanda yang sebelumnya sudah diduduki oleh Nazi Jerman pada awal Perang Dunia Kedua akhirnya kalah dan memutuskan untuk menyerah. Dengan demikian, pada tahun inilah Jepang mulai melakukan penjajahan di Indonesia. 3,5 tahun berikutnya, penjajahan Jepang berakhir, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945, yaitu hari dibacakannya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Namun, sebelum proklamasi itu dibacakan, kita kepada Jepang terlebih dahulu, yaitu kekuasaan Jepang di Indonesia. Secara resmi, Jepang telah menguasai Indonesia sejak 8 Maret pada tahun 1942, seperti saya yang sudah jelaskan tadi. Ketika Panglima Tertinggi Pemerintahan Hindia Belanda menyerah tanpa syarat di Kalijati, Bandung, Jepang berhasil menduduki Hindia Belanda dengan tujuan untuk menguasai sumber-sumber alam, terutama minyak bumi, guna mendukung potensi perang Jepang serta mendukung industrinya. Jawa dijadikan sebagai pusat penyediaan seluruh operasi militer di Asia Tenggara, dan Sumatera menjadi sumber minyak utama. Itu salah satu faktor kenapa Jepang ingin sekali menguasai Indonesia. Jepang pun tanpa banyak menemui perlawanan berhasil menduduki Indonesia. Bahkan bangsa Indonesia menyambut kedatangan bala tentara Jepang dengan perasaan senang dan gembira karena berpikir Jepang telah membebaskan bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan kolonial Belanda. Jepang datang ke Indonesia itu berniat untuk menjajah, namun dia melakukan tipu daya terlebih dahulu kepada bangsa Indonesia. Karena pada awal pergerakannya, pemerintah militer Jepang bersikap baik terhadap bangsa Indonesia dengan mengaku sebagai saudara tua bangsa Indonesia. Tetapi akhirnya sikap baik itu berubah setelah sekian waktu Jepang menduduki Indonesia. Apa yang ditetapkan pemerintah Jepang seolah mendukung kemerdekaan Indonesia, padahal sebenarnya Jepang berlaku demikian demi kepentingan pemerintahannya yang pada saat itu sedang menghadapi perang. Apalagi setelah Jepang mengetahui harapan yang besar dari Indonesia untuk mencapai kemerdekaan, mereka mulai menciptakan propaganda untuk menaruh kepercayaan pada hati bangsa Indonesia. Jepang pun terlihat seolah-olah memihak pada kepentingan bangsa Indonesia. Untuk mempengaruhi masyarakat Indonesia agar mau membantu Jepang, maka Jepang melakukan berbagai cara, antara lain sebagai berikut. 1. Bendera merah putih diizinkan berkibar. Yang kedua, lagu Indonesia Raya diizinkan untuk dinyanyikan.
Yang ketiga, bahasa Indonesia diizinkan digunakan sebagai bahasa pengantar. Yang keempat, yaitu mendirikan berbagai organisasi. Selain upaya-upaya berlaku manis, Jepang juga membentuk organisasi yang akan memperkuat keyakinan Indonesia bahwa Jepang berada di pihaknya. Organisasi-organisasi tersebut antara lain: 1. Yaitu Gerakan 3A, merupakan organisasi pertama yang didirikan Jepang pada tanggal 29 April 1942 yang dipimpin oleh Mr. Samsudin. Yang kedua yaitu Majelis Islam A'la Indonesia MIAI atau Majelis Syura Muslimin Indonesia Masyumi, yang dibentuk pada 22 November 1943 di bawah pimpinan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Masyumi ini yaitu menjadi organisasi Islam yang didirikan oleh Jepang. Yang ketiga yaitu Putra, Pusat Tenaga Rakyat, didirikan pada 1 Maret 1942. Organisasi ini dipimpin oleh 4 serangkai, yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Mohatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur. Yang keempat yaitu Jawa Hokokai, yang artinya Himpunan Kebaktian Jawa, yang didirikan pada 8 Januari 1944. Organisasi ini dipimpin oleh pejabat-pejabat Jepang. Propaganda yang terkenal yang diusung Jepang adalah Gerakan 3A, yaitu propaganda Gerakan 3A. Isi dari propaganda Gerakan 3A tersebut yaitu: 1. Jepang pelindung Asia. Yang kedua, Jepang pemimpin Asia. Yang ketiga, Jepang cahaya Asia. Dan pada awal Gerakan 3A ini dikenalkan kepada seluruh masyarakat Indonesia, terlihat bahwa pemerintah Jepang menjanjikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Tetapi Gerakan 3A ini hanya bertahan sementara. Penyebabnya adalah kurangnya simpati masyarakat Indonesia terhadap gerakan itu. Sebagai gantinya, pemerintahan Jepang menawarkan kerjasama yang menarik, yaitu membebaskan pemimpin-pemimpin Indonesia yang ditahan Belanda, yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Mohatta, Sultan Syahrir, dan lain-lain. Pengalaman dari penjajahan Jepang di Indonesia sangat beragam, tergantung di mana penduduk itu tinggal dan bagaimana status sosial orang-orang tersebut. Jika penduduk Indonesia yang tinggal di daerah yang berkepentingan dalam perang, maka mereka akan mendapatkan siksaan. Dan apabila wanita, maka akan dijadikan budak seks. Serta terdapat penahanan liar atau penahanan sembarangan, dan memberikan hukuman mati sehingga kejahatan perang lainnya. Orang Belanda dan campuran Indonesia Belanda adalah sasaran utama dalam penguasaan Jepang. Sebagai negara imperialis baru, Jepang membutuhkan bahan-bahan mentah untuk memenuhi kebutuhan industrinya dan pasar bagi barang-barang industrinya. Mereka dapat memenuhi industri dengan mengolah tanah atau daerah jajahan itu. Demikianlah jelasnya tujuan kedatangan bala tentara Jepang ke Indonesia. Mereka ingin menanamkan kekuasaannya, dengan kata lain untuk menjajah Indonesia. Jepang semakin jelas menjajah Indonesia setelah sumber-sumber ekonomi dikontrol secara ketat oleh pasukan Jepang. Pengontrolan ini dilakukan untuk kepentingan perang dan kemajuan industri Jepang. Cara-cara yang mereka lakukan adalah: 1. Mengadakan romusha. Tidak sedikit para pemuda yang ditangkap dan dijadikan romusha. Romusha adalah tenaga kerja paksa yang diambil dari para pemuda dan petani untuk bekerja paksa pada proyek-proyek yang dikembangkan pemerintahan penduduk Jepang. Banyak rakyat kita yang meninggal ketika menjalankan romusha karena umumnya mereka menderita kelaparan dan berbagai penyakit. Yang kedua yaitu para petani diawasi secara ketat dan hasil-hasil pertanian harus diserahkan langsung kepada pemerintah bala tentara Jepang. Yang ketiga, hewan peliharaan penduduk dirampas secara paksa untuk dipotong guna memenuhi kebutuhan konsumsi perang. Selain itu, Jepang memberlakukan sistem kerja paksa atau romusha untuk membangun jalan, jembatan, dan lapangan udara. Mereka tidak hanya dipekerjakan di dalam negeri, tetapi juga dikirim ke Malaysia, Vietnam, Myanmar, dan Thailand. Mereka bekerja tanpa upah seperak pun dan tanpa makanan yang cukup.
Meskipun Jepang hanya berkuasa selama 3,5 tahun di Indonesia, namun beban penderitaan yang dirasakan penduduk Indonesia seperti dijajah dalam waktu ratusan tahun lamanya. Dan pada tahun 1943, Jepang memerlukan tambahan tentara untuk membantunya melawan kekuatan Amerika dan para sekutunya. Karena tentara Jepang sendiri mulai terdesak, hal tersebut mendorong Jepang untuk memberikan latihan kemiliteran. Jepang berharap organisasi kemiliteran yang telah dibentuk akan dapat membantu Jepang melawan sekutu. Organisasi kemiliteran yang dibentuk oleh Jepang diantaranya sebagai berikut. 1. Shienendan atau Barisan Pemuda, beranggotakan pemuda berusia antara 14 sampai 22 tahun. Yang kedua yaitu Keibodan, Barisan Pembantu Polisi, beranggotakan pemuda berusia 26 sampai 35 tahun. Yang ketiga Heiho, pembantu prajurit Jepang. Anggota Heiho ditempatkan dalam kesatuan tentara Jepang sehingga banyak dikerahkan ke medan perang. Yang keempat ini yang sering kita kenal, yaitu Pembela Tanah Air atau PETA, dibentuk pada 3 Oktober 1943. Calon perwira PETA mendapatkan pelatihan di Bogor. Tujuan didirikannya PETA adalah untuk mempertahankan wilayahnya masing-masing. Yang kelima Fujinkai, Barisan Perhimpunan Wanita. Fujinkai terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama Suishintai, Barisan Pelopor Wanita. Yang ketiga Jibakutai, yaitu Barisan Berani Mati. Yang keenam Seinentai, Barisan Murid Sekolah Dasar, serta murid-murid lainnya seperti Gakukotai, Barisan Murid Sekolah dan Lanjutan, dan Hizbullah, organisasi pemuda-pemuda Islam yang dididik militer. Dan langsung kita ke poin yang kedua, yaitu poin E, berakhirnya menyerahnya Jepang kepada sekutu. Amerika Serikat membalas serangan Jepang dengan menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945. Berikutnya pada tanggal 9 Agustus 1945, Amerika Serikat melakukan pengeboman di kota Nagasaki, Jepang. Jepang kemudian berjanji akan segera menghadiahkan kemerdekaan kepada Indonesia. Namun, sebelum itu, menjelang kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 6 Agustus tadi yang sudah saya jelaskan, pada tanggal 16 Agustus 1945, 2 bom atom dijatuhkan di kedua kota di Jepang, yaitu Hiroshima dan Nagasaki, oleh Amerika Serikat. Hal ini yang menyebabkan Jepang menyerah kepada Amerika Serikat dan sekutunya. Momen ini pun dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Yang kedua yaitu pada tanggal 7 Agustus BPUPKI berganti nama menjadi PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dan pada tanggal 9 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta beserta Rajiman diterbangkan ke Vietnam untuk bertemu Marsekal Terauchi. Mereka mendapat kabar bahwa pasukan Jepang sedang menuju kehancuran. Tetapi Jepang menginginkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 24 Agustus. Maka dari itu, 3 tokoh tersebut terbang ke Vietnam untuk bertemu Marsekal Terauchi. Sementara itu, di Indonesia, Sultan Syahrir telah mendengar berita lewat radio pada tanggal 10 Agustus 1945 bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Para pejuang bawah tanah bersiap-siap untuk memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia dan menolak bentuk kemerdekaan yang diberikan sebagai hadiah Jepang saat Soekarno, Hatta, dan Rajiman kembali ke tanah air pada tanggal 14 Agustus 1945. Syahrir mendesak agar Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan. Namun, Soekarno belum yakin bahwa memang Jepang telah menyerah. Dan proklamasi kemerdekaan RI pada saat itu dapat menimbulkan pertumpahan darah yang sangat besar dan dapat berakibat sangat fatal jika para pejuang Indonesia belum siap.
Dan pada tanggal 15 Agustus, Jepang menyerah kepada sekutu. Tentara dan Angkatan Laut Jepang masih berkuasa di Indonesia karena Jepang telah berjanji akan mengembalikan kekuasaan di Indonesia ke tangan Belanda. Dan para pemuda pejuang termasuk Hairul Saleh yang tergabung dalam pergerakan bawah tanah kehilangan kesabaran, dan pada dini hari pada tanggal 16 Agustus 1945 mereka menculik Soekarno dan Mohatta dan membawanya ke Rengas Dengklok yang kemudian terkenal sebagai peristiwa Rengas Dengklok. Di sini mereka kembali meyakinkan Soekarno bahwa Jepang memang telah menyerah dan para pejuang telah siap untuk melawan Jepang apapun itu resikonya. Dan pada malam harinya, Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta dan bertemu dengan Jenderal Moishiro Yamamoto dan bermalam di kediaman Laksamana Muda Maeda Tadashi. Dari komunikasi antara Hatta dan tangan kanan komandan Jepang di Jawa ini, Soekarno dan Hatta menjadi yakin bahwa memang Jepang telah menyerah kepada sekutu dan tidak memiliki lagi wewenang untuk memberikan kemerdekaannya kepada Belanda. Mengetahui bahwa proklamasi tanpa pertumpahan darah telah tidak mungkin, maka Soekarno dan Hatta beserta anggota PPKI lainnya malam itu juga rapat dan menyiapkan teks proklamasi yang kemudian dibacakan pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945. Tentara Pembela Tanah Air, kelompok muda radikal, dan rakyat Jakarta mengorganisasi pertahanan di tempat tersebut, di kediaman Insinyur Soekarno. Selebaran kemudian dibagi-bagikan yang berisi tentang pengumuman proklamasi kemerdekaan. Dan Adam Malik mengirimkan pesan singkat ke seluruh negeri bahwa Indonesia akan mengumumkan proklamasi ke setiap penjuru negara. Dan disinilah dan pada tanggal 17 Agustus 1945 Insinyur Soekarno dan Mohatta mereka membacakan teks proklamasi, dan pada tanggal tersebut sering kita peringati sebagai Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Rupanya hanya itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kesalahan, saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya.